Halo Juventini Indonesia, kembali lagi bersama saya Dea di channel Bicara Juve. Hari ini kita akan bicara tentang update Mercato Juventus. Lagi-lagi sebelum membahas lebih lanjut tentang transfer market, kami akan memberi info sedikit tentang transfer market yang kami dapatkan dari salah satu transfer guru yaitu Luca Momblano. Video lengkapnya bisa kalian lihat di channel G Just Juve. Oke, inilah hal-hal penting yang kami dapatkan dalam wawancaranya. Pertama, hanya di zaman ini transfer market diperbincangkan publik begitu luasnya. Di zaman dulu publik tidak terlalu aware dengan transfer market. Yang paling penting adalah bagaimana performa pemain di lapangan saat musim mulai berjalan nanti. Transfer market penting untuk membeli pemain, tapi yang paling penting adalah bagaimana performa mereka di lapangan. Kedua, mengenai apakah Juventus mempunyai cukup uang untuk mendatangkan paling tidak satu pemain bintang di musim transfer bulan ini. Ia mengatakan bahwa Juventus adalah klub yang sudah menjuarai Serie A 9 musim berturut-turut. Juventus adalah tim yang selama 2 musim terakhir memboyong 2 pemain bintang dalam diri Ronaldo dan De Ligt. Apakah Juventus terlihat seperti kekurangan uang? Transfer De Ligt adalah yang tersulit, tapi pada akhirnya ia pun bergabung bersama kita. Jadi pendapat saya Juventus bisa mendatangkan pemain bintang musim ini, tapi kemungkinan kita akan melihatnya sekitar akhir September atau awal Oktober. Ia menambahkan tidak semua pemain bintang fit dengan karakteristik yang Juventus cari. 3. Saat ini Juventus bergerak seperti laba-laba di bawah tanah. Juventus paling tidak telah mengadakan kontak terhadap beberapa pemain yang dirumorkan oleh media-media. Akan tetapi kontak saja tidak berarti pemain tersebut akan benar-benar berlabuh. 99% berlabuh pun belum tentu pasti akan berlabuh. Contohnya Freddy Higuain yang dulu sudah 99% berlabuh di Juve tapi tidak jadi. Kita juga baru-baru mendengar kabar bahwa David Silva sudah mengatakan yes kepada Lazio, tapi malah bergabung bersama Real Sociedad. Kesimpulannya adalah musim transfer adalah tentang bernegosiasi. Bernegosiasi dapat menghasilkan kata sepakat atau malah mendapatkan jalan buntu. Sampai situs resmi Juventus mengumumkan suatu pemain sudah officially bergabung atau officially dijual, maka tidak ada yang bisa menjamin apa-apa. Saat ini Juventus sudah mulai bernegosiasi, tetapi kepastian akan bergabungnya suatu pemain akan kita lihat bulan depan. Karena musim transfer baru secara resmi dibuka 1 September nanti. Oke, beranjak dari setiap informasi yang sudah kami rangkumkan di atas, kami akan coba mengupdate setiap kabar tentang pemain yang akan datang dan pemain yang akan pergi menurut sumber-sumber terpercaya per hari ini. Pemain yang akan pergi, Khedira dan Higuain. Juventus kelihatannya mendapatkan jalan buntu dalam usaha mereka untuk menjual atau memutus kontrak dua pemain ini. Mereka pemain yang sudah tua, performanya sudah turun dan memiliki gaji tinggi. Sulit mencari klub yang mau membeli mereka. Dan mereka pun ogah memutus kontrak mereka. Khedira mengatakan ia merasa masih bisa memberikan sesuatu kepada Juventus. Ayah Higuain, bahkan Higuain sendiri telah menyatakan niatnya untuk tetap tinggal dan bermain bagi Pirlo. Tapi Pirlo mengatakan dengan jelas bahwa mereka berdua tidak masuk dalam rencananya untuk musim depan. Juve hampir pasti akan memutus kontrak mereka, tetapi kemungkinan dengan uang pemulus yang tidak sedikit. Bernardeschi dan Costa. Luca Momblano mengatakan bahwa Bernardeschi kemungkinan besar akan bertahan. Sampai hari ini tidak ada tawaran yang cocok baginya. Skema pertukaran pemain yang melibatkan dirinya pun tidak ada perkembangan sampai hari ini. Rumor tentang Costa adalah bahwa Paratici telah pergi ke London dan menawarkan jasanya kepada beberapa klub di Inggris termasuk Manchester United. Selain Costa, mereka pun sebenarnya tergiur akan Bernardeschi. Ya, United terlihat sangat membutuhkan winger saat ini. Dybala. Luca Momblano mengatakan bahwa alasan mengapa Dybala begitu dirumorkan oleh banyak media adalah karena Juventus tidak benar-benar secara tegas menepis rumor itu. Ia melanjutkan Dybala hebat sebagai pemain, tapi selama 5 tahun bersama Juve, ia belum benar-benar menjadi pemain top. Selain itu, secara taktik Dybala adalah pemain yang cukup sulit diakomodasi. Dan secara personal, ia kekurangan sesuatu yang membuatnya dapat akur dengan pemain senior di ruang ganti, dengan manajemen atau direksi. Luca pun mengatakan kemungkinan Dybala akan bertahan 1 musim lagi. Ia dapat dijual musim ini manakala harga yang ditawarkan sesuai dengan apa yang dikehendaki Juve. Tapi tidak banyak klub yang bisa jor-joran di musim transfer ini dikarenakan pandemi corona. Oleh karenanya hampir pasti ia akan bertahan. Ia terikat kontrak dengan Juve hingga 30 Juni 2022. Kabar terakhir ia meminta gaji 15-20 juta euro semusim untuk memperpanjang kontraknya. Suatu permintaan yang sulit di ACC Paratici. Juve hanya mampu memberikannya 10 juta euro semusim ditambah dengan sedikit bonus. Melihat kontraknya yang masih tersisa 2 tahun, Juventus sepertinya masih punya cukup waktu untuk memikirkannya. Lugani dan De Sciglio. Dikabarkan diminati oleh Valencia, tapi tidak ada kabar lanjutan tentang hal ini.
Perginya Paratici ke London sepertinya menawarkan banyak pemain Juve termasuk juga Rugani, Ramsey, dan Alexandro. Ia dikabarkan berjumpa dengan perwakilan dari Manchester United, Wolves, Arsenal, dan juga AS Roma. Oke, sekarang adalah kabar lanjut tentang beberapa pemain yang diminati Juventus. Juventus saat ini sedang dalam perburuan pemain nomor 9. Nama-nama yang semakin menguat adalah Dzeko. Luca Moblano mengatakan bahwa banyak petinggi di Juventus menyukai pemain ini, termasuk juga Pirlo. Mereka merasa Dzeko adalah striker yang cocok berpartner dengan Cristiano. Juventus bersedia memberinya gaji 7 juta euro dan imbalan 10 juta euro kepada Roma. Bagaimana menurut teman-teman tentang Dzeko? Ia adalah pemain yang sudah tua, umurnya 34 tahun, tapi ia masih cukup produktif dan ia menghasilkan 24 gol dan 7 assist dari 50 game membela Roma musim lalu. Akankah umurnya dapat kita toleransi? Kabar terakhir mengatakan bahwa Lacazette dan Jimenez pun sepertinya menjadi bagian dari topik perbicaraan manakala Paratici bertemu dengan Arsenal dan juga Wolves. Jimenez dapat dilepas Wolves dengan harga sekitar 90 juta euro, suatu harga yang sangat mahal untuk seorang pemain di kala pandemi ini. Juventus berusaha untuk memasukkan pemain seperti Ramsey dalam skema pertukaran, tetapi sepertinya Wolves tidak terlalu tertarik kepada Ramsey sejauh ini. Lacazette menjadi pemain yang secara kualitas dan harga cukup masuk akal untuk Juventus saat ini. Milik sudah mengatakan ya kepada Juventus, tapi harga yang ditetapkan Napoli yaitu sebesar 50 juta euro untuk jasanya menjadi batu sandungan sejauh ini. Sedangkan Suarez dan Benzema yang dikaitkan dengan Juve beberapa hari ini sepertinya perlu dipertanyakan kebenarannya. Luca Moblano mengatakan bahwa lini tengah adalah lini yang sedang fokus dipikirkan oleh Pirlo. Juventus terus melihat perkembangan dari nama-nama seperti Aouar, Locatelli, Thomas Partey, Zaniolo, dan Rodrigo de Paul. Permainan cemerlang yang ditampilkan oleh Aouar di Liga Champions benar-benar melambungkan harganya. Menurut beberapa media, hanya Arsenal yang sejauh ini telah memberikan proposal penawaran konkret untuk dirinya. Dengan masuknya Dan Friedkin sebagai pemilik baru dan proyek ambisius yang ia miliki, kami pribadi melihat akan kecil kesempatan buat Juve untuk meminang Zaniolo. Di sisi fullback, nama Gosens dan Dest tetap menjadi prioritas, tapi belum ada kabar lebih lanjut tentang kemajuan dari negosiasi terhadap dua pemain ini. Selain kabar tentang pemain, Igor Tudor sudah resmi bergabung dengan manajemen kepelatihan Pirlo. Ia dikabarkan merogoh koceknya sebesar 150.000 euro untuk memutus kontraknya sebagai pelatih Hajduk Split. Selamat bergabung, legend. Di sisi lain, Juventus sudah berusaha untuk memutus kontrak Sarri. Sarri masih terikat kontrak 2 tahun lagi bersama Juventus. Pengalaman yang cukup traumatik baginya bersama Juventus membuatnya ogah memikirkan masalah kontraknya dan menyerahkan sepenuhnya kepada agennya untuk memutuskannya. Itulah beberapa kabar yang bisa kami rangkumkan buat kamu Juventini Indonesia. Kita lihat bahwa tidak ada progres besar sejauh ini pada bursa transfer Juve. Kita berharap akan ada kabar-kabar pasti dalam beberapa minggu ke depan. Tetap semangat dan Forza Juve!